Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini masih berbagi lagi ya seputaran gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety yang pernah saya alami ya. Jadi apa yang akan saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Ketika teman-teman keluar dari rumah, pada saat teman-teman masih mengalami gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety yang banyak sekali sensasinya, tentunya teman-teman itu masih sensitif sekali dengan perkataan-perkataan yang seperti pernah saya alami. Contoh ya teman-teman ya, ketika saya keluar dari rumah, orang mengatakan, kenapa kamu pucat sekali? Kenapa kamu sekarang kok kurus sekali? Kenapa kamu kok sekarang kumel sekali? Dan kenapa seperti itu terus ya, apa yang disampaikan oleh orang-orang sekitar kita. Dan pada saat itu, kita itu sangat sensitif sekali ya teman-teman ya. Bahkan pada saat itu kita mencoba biasa saja kita mencoba biasa menanggapinya, tapi padahal dalam hati itu sangat mendidih ya teman-teman ya. Jadi darah itu serasa mendidih, jengkel sekali, dan kita itu serasa benci sekali ketika ada orang-orang yang mengatakan seperti itu ya teman-teman. Tapi teman-teman nggak usah khawatir ya, nanti seiringnya membaik kondisi dari gangguan asam lambungnya ya, perasaan-perasaan sensitif seperti ini itu akan hilang dengan sendirinya ya teman-teman ya. Walaupun ada perasaan-perasaan trauma ya ketika kita mau keluar lagi dari rumah ya, kita mau bersosialisasi atau kita mau ke tempat-tempat yang harus bertemu dengan orang-orang yang sebelumnya kita kenal ya teman-teman ya, pasti kita akan trauma dengan perkataan-perkataan seperti itu, dan itu sangat menjengkelkan sekali. Tapi perlu teman-teman ketahui, ketika perasaan kita itu semakin jengkel, semakin benci ya, semakin kita itu nggak menerima dengan legowo gitu ya, itu justru akan menimbulkan banyak lagi sensasi yang muncul. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya dulu mengalaminya juga seperti itu ya teman-teman ya. Jadi apa yang perlu teman-teman lakukan pada saat di kondisi seperti ini ya teman-teman ya, teman-teman cukup santai saja, rileks saja. Walaupun itu susah, tapi teman-teman itu harus berlatih. Karena apa teman-teman ya? Karena kita itu kan makhluk sosial ya, nggak mungkin kita itu mengurung diri dalam rumah terus. Nah ini jangan terjebak ya teman-teman. Ketika teman-teman keluar dari rumah ya, terus dengar perkataan-perkataan yang tidak mengenakan gitu ya, walaupun ya teman-teman yang mengatakan itu ya sebenarnya tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan kita, tapi kita merasa tersinggung ya teman-teman ya. Itu saya alami ya teman-teman ya, dan itu saya rasakan ya, dan itu sangat nyata sekali. Saya mau mencoba rileks pun itu susah ya teman-teman ya. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, nanti teman-teman itu juga akan pulih lagi teman-teman ya, akan pulih lagi, akan kuat kembali, akan siap lagi mentalnya menghadapi orang-orang yang dengan mungkin karena ketidaktahuan ya teman-teman ya, karena orang lain kan tidak tahu bagaimana rasanya seperti ini. Bahkan pada saat dulu saya itu mengalaminya ya teman-teman ya, ketika ada orang yang sering mengatakan seperti itu ya teman-teman ya, itu saya malah berpikirnya jelek sekali ya teman-teman. Dalam hati saya berkata, kamu belum pernah ngerasain seperti ini, coba kalau ngerasain sedikit saja, kamu rasain seperti sekarang yang saya alami, pasti kamu nggak akan ngomong seperti ini. Nah itu seperti itu ya teman-teman ya. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, itu juga tidak bagus, karena itu menimbulkan kebencian dalam diri kita gitu ya, dan itu juga tidak ada manfaatnya ya teman-teman ya, justru malah akan menambah beban pikiran kita ya. Jadi mulai dari sekarang ketika teman-teman memendam rasa seperti itu, lepaskan saja gitu ya, kita cuek saja ya teman-teman. Kita sadari saja bahwa kita memang sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety, bukan hanya di sensasi fisik ya, tapi di sensasi psikis juga, mental kita juga pasti drop ya teman-teman ya. Jadi kalau orang yang benar-benar belum bisa memahami gangguan ini ya teman-teman ya, pasti akan mengatakan ya di luar kendali kita ya teman-teman. Nah kalau kita selalu memikirkan perkataan orang seperti itu ya teman-teman, berapa banyak orang yang mengatakan seperti itu, kita malah akan stres sendiri ya teman-teman. Kita malah justru
akan semakin terpuruk ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh teman-teman ya, mungkin teman-teman coba hindari dulu ya beberapa orang yang kadang suka ngomong seperti itu ya. Kan ini tidak semua ya teman-teman. Ada yang ketika kita bertemu dengan orang lain, terus bertemu dengan teman kita, atau bertemu dengan tetangga atau saudara kita, dia tidak berkomentar banyak. Paling hanya gimana kabarnya, sudah baikan atau belum, sudah ada kemajuan atau belum. Nah, biasanya juga ada yang seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang belum tahu dengan kondisi kita, ya dengan perasaan kita yang sedang sensitif, pastinya akan ini ya teman-teman, pastinya itu akan semaunya sendiri ngomongnya ya. Oh, kamu kok pucat sekali. Kenapa? Emang kamu kenapa sih? Sebenarnya kamu sakit apa sih? Wah, itu rasanya itu luar biasa sekali ya teman-teman ya. Bahkan ketika pulang aja ke rumah, sudah pulang lagi ke rumah, itu masih keinget terus ya teman-teman. Bahkan kita sampai takut ya teman-teman ya, kita takut kalau kita itu menghadap cermin ya teman-teman ya, menghadap cermin, kita itu seperti takut sekali melihat kondisi wajah kita teliti gitu. Bener nggak sih saya pucat? Bener nggak sih saya kusam? Bener nggak sih saya kucel gitu ya teman-teman ya. Sampai pada saat itu saya juga pernah yang namanya malas sekali melihat cermin ya teman-teman ya. Itulah beberapa perasaan-perasaan yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman mengalami kondisi seperti ini, teman-teman itu jangan terlalu larut dalam perkataan-perkataan orang yang belum memahami tentang gangguan asam lambung dan anxiety ini ya. Kalau kita selarut ke dalam perkataan-perkataan seperti itu ya, kita bukannya justru tambah membaik ya teman-teman ya, justru malah kita akan semakin terbelenggu ya di dalam perasaan-perasaan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman cukup hindari saja dulu ya, batasi saja dulu ya teman-teman. Bukan kita tidak sama sekali tidak bersosialisasi ya, kita hindari dulu yang seperti itu, karena ya harus kita maklumi mereka itu tidak tahu dengan kondisi kita ya teman-teman ya. Jadi pada saat itu juga ketika saya di dalam rumah pun gitu ya, sampai ya seperti trauma lah, melihat cermin itu trauma. Kok iya ya, kok saya sekarang kurus sekali ya, kok saya ini kayak pucat sekali gitu ya teman-teman ya. Sampai kadang wah rasanya itu jengkel sekali, kayak mau pecahin aja ini cermin gitu ya teman-teman ya. Tapi ya itulah dulu ya teman-teman ya. Tapi setelah kondisinya semakin membaik, kalau mengingat hal seperti itu seperti gimana ya, ya saya bilang lucu ya nggak lucu, tapi ya kayak pingin mau ketawa sendiri aja ya. Kok bisa ya dulu saya itu seperti itu ya teman-teman. Padahal ketika kita sudah menerima artinya terserahlah orang ngomong apa, karena apa yang dikatakan orang itu bukan kendali kita ya teman-teman ya. Terserah mau bilang apa, kita santai saja, kita cuek saja ya. Itu akan menambah kondisi kita itu semakin membaik ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah bisa cuek dalam menghadapi kondisi-kondisi seperti ini, insya Allah nanti teman-teman juga akan semakin membaik dan terus membaik ya teman-teman ya. Jadi perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini bukan hanya sensasi di fisik saja ya teman-teman, tapi sensasi di psikis kita atau di mental kita itu juga ikut drop ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nggak usah khawatir, kondisi-kondisi seperti ini nanti juga bisa membaik. Seiring berjalannya waktu, teman-teman itu terus berlatih ya, teruslah bersosialisasi, jangan kapok ya. Hindari saja kalau memang ketika teman-teman mau keluar, wah ini orang ini nih yang suka ngomong seperti ini gitu ya, oh ini orang ini yang suka ngomong seperti ini, udah hindari aja gitu ya, hindari saja. Kalau memang tidak sengaja bertemu atau berpapasan, ya seperlunya saja gitu ya teman-teman ya, nggak usah dibahas lebih lanjut. Lebih baik teman-teman lanjutkan aktivitasnya, mungkin jalan kaki atau apa saja gitu ya teman-teman, karena dari situlah kita bisa mengalihkan perasaan-perasaan negatif yang sedang kita pikirkan ya teman-teman ya. Itu pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman. Memang rasanya itu luar biasa sekali, rasanya itu jengkel sekali ya teman-teman. Seperti kalau saya bisa pindahkan sakit ini dengan orang-orang yang selalu ngomongnya nggak enak ke kita gitu ya, mungkin sudah saya pindahkan gitu ya. Tapi pemikiran-pemikiran itu ya tidak bagus ya teman-teman ya. Tapi waktu itu ya memang kondisinya seperti itu ya, rasanya itu jengkel sekali ya. Jadi saya
Mohon sama teman-teman ya, untuk perasaan-perasaan seperti ini, perasaan-perasaan jengkel, perasaan-perasaan nggak terima dibilang seperti ini, seperti itu, ya coba teman-teman itu lebih rileks saja. Terima saja, nggak apa-apa. Biarkan saja lah orang ngomong seperti apa. Mereka tidak tahu kondisi kita gitu ya teman-teman ya. Kalau kita bisa mengendalikan apa yang akan mereka sampaikan, apa yang mereka omongin, mungkin kita bisa kendalikan dulu ya ketika kita mau bertemu. Mungkin kamu jangan ngomong apa-apa gitu, tapi kan kita susah, namanya kita itu bersosialisasi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, insya Allah nanti ini juga akan membaik ya teman-teman ya. Tetap terus berlatih dengan aktivitas-aktivitas rutinnya ya teman-teman ya. Yang punya hobi-hobi, munculkanlah hobi-hobinya lagi. Jadi suasana hati yang senang, suasana hati yang gembira, itu bisa menjadi pendongkrak untuk kita itu bisa lebih semangat lagi dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya. Yang sensasinya itu begitu luar biasa sekali ya teman-teman ya. Dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala ya, sensasi di fisik dan sensasi psikisnya ya teman-teman. Mental kita jadi drop, itu memang luar biasa sekali pada saat merasakan ya teman-teman. Kembali lagi, nggak usah khawatir teman-teman ya, berlatih terus, insya Allah nanti gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini juga akan membaik dan sembuh. Tetap semangat ya teman-teman ya. Sekian dulu ya, tetap jaga kesehatan ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.